Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan tenang dan ramah King Ruo dan King Ling menjawab sapaan hormat mereka. Sebelumnya King Ruo ingin menghancurkan klan Mogu, tetapi karena kelima tetua tingkat tinggi itu mendukung klan Shin, akhirnya King Ruo mengurungkan niatnya. Justru dia merangkul klan itu dan mengarahkannya untuk mengabdi pada klan Shin. Shin Mosu menatap ke arah King Ruo sambil tersenyum kecil. "Ruo kakek pergi dulu. Aku tunggu di klan," ucap Shin Mosu berbicara melalui telepati sambil tersenyum. "Kakek, aku dan istriku ingin bersama. Sampai jumpa besok di klan Fei," jawab King Ruo tersenyum kecil sehingga membuat wajah Shin Mosu sedikit masam. "Baiklah," jawabnya ketus lalu pergi. King Ruo dan King Ling adalah orang yang paling terakhir pergi. "Patriark Fang Yuchang, kami berdua undur diri," ucapnya sambil menakupkan tangannya dengan hormat. "Tetua Agung Mogu Feng Kuang dan saudara Mogu hati-hati." King Ruo dan King Ling meninggalkan klan itu lalu menuju kota Shin. Di keluarga suci Luan, aula istana klan Luan, Patriark Luan Kai dan para tetua tingkat tinggi dan para klan abdi sedang membahas rencana mereka untuk merebut kekuasaan. Di tengah-tengah mereka juga hadir Dong Lian, adik Kaisar Dong Xianzai yang merupakan pemimpin pasukan pisau perak. "Ini adalah waktu yang tepat. Kita gunakan kesempatan ini, dan biarkan keluarga suci Shin menyerang terlebih dahulu, sehingga kerugian di pihak tidak terlalu besar," ucap Luan Kai, Patriark klan Luan dengan gembira. Mereka merasa senang, karena pihaknya berhasil memanas-manasi keluarga suci Shin untuk melakukan pemberontakan, dan yang lebih membuat mereka senang adalah keterlibatan Kaisar Dong Xianzai dengan pasukan pisau peraknya. "Yang Mulia Dong Lian, pada saat perperangan antar keluarga suci Shin dan keluarga suci Shin berlangsung, kita akan membagi tugas. Aku beserta pasukanku akan membereskan keluarga suci Shin, dan Yang Mulia menangani keluarga suci Shin, bagaimana?" Patriark Luan Kai, "Tenanglah, aku pastikan keluarga suci Shin akan hilang dari peta kekaisaran Dongnan, tapi ingat, jangan pernah lupa akan perjanjian kita." "Yang Mulia, tenanglah, setelah kami membereskan keluarga suci Shin, aku pastikan benda yang diinginkan oleh Yang Mulia Kaisar akan menjadi milik Anda," ucap Luan Kai sambil tersenyum penuh kemenangan. Di tempat lain, aula istana keluarga suci Shin. Singma, Patriark keluarga suci Shin, para tetua serta para patriark klan yang mendukung kepemimpinannya juga sedang membahas strategi. "Tetua Agung Xingqi, bagaimana pergerakan keluarga suci Shin?" "Patriark, saat ini keluarga suci Shin masih belum ada pergerakan, tapi beberapa waktu yang lalu, aku mendapatkan informasi bahwa Jenderal Shin Dilang yang sedang berseteru dengan Raja Shin yang tiba-tiba mendatangi istana kota. Apakah ada berita lainnya?" "Tidak ada Patriark, saat ini mereka masih biasa-biasa saja." "Apa tindakan kita selanjutnya? Para Patriark, apa pendapat kalian?" tanya Singma pada para patriark klan yang menatapnya dengan hormat. "Patriark Singma, sebaiknya kita menunggu pergerakan keluarga suci Luan. Kita gunakan jasa mereka untuk menyerang dan mengurangi kekuatan pasukan keluarga suci Shin. Jika kita langsung menyerang, aku rasa itu adalah tindakan tanpa perhitungan, karena kita juga tahu bahwa keluarga suci Luan sangat ingin kembali merebut kekuasaan. Aku pastikan mereka akan menyerang kita setelah mereka menyerang keluarga suci Shin," ucap Xiao Nan, Patriark keluarga suci Xiao. "Itu berarti kita harus menunggu keluarga suci Luan menyerang?" tanya Singma penasaran. "Jika kita menunggu, itu juga salah. Kita sebaiknya menyusun rencana untuk membuat ketegangan di antara mereka meningkat," ucap Muzido, Patriark klan Muzi. "Itu benar," ucap Xiao Nan menimpali. "Mari kita susun rencana itu," ucap Singma dengan penuh semangat.
Sebelumnya, klan Xiao telah berusaha menyusup ke dalam keluarga suci Xin melalui pernikahan putranya Xiao Wang dengan putri Xin Hua, tetapi niat jahat mereka diketahui oleh Xin Dilang sehingga terjadi ketegangan antara Raja Xin Yang dan putranya tersebut. Munculnya ketegangan antar Xin Yang dengan Xin Dilang lalu dimanfaatkan oleh keluarga suci Luan untuk merebut kekuasaan. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu di penginapan mewah di kota Xin. Setelah pergi dari klan Fang Yu, King Ruo dan King Ling lalu memasuki kota Xin dengan tampilan murid Zhang dan Wuling. Di dalam kamar, "Kakak, apakah klan Mogu tidak akan mencari kita?" "Ling tenanglah. Kan kita tidak harus tinggal di klan. Selain itu, ada hal yang ingin aku tanyakan pada Mogu Fengkuang." "Oh, itu berarti kakak akan memasuki dunia jiwa, aku ikut." King Ruo menganggukkan kepalanya lalu membuka dimensi dunia dan memasukinya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo pergi ke wilayah barat dunia jiwa, sedangkan King Ling pergi ke istana giok biru untuk menemui Yongjun. Di wilayah barat dunia jiwa, King Ruo langsung menemui Mogu Fengkuang di istana dunia hewan. Sebelumnya tempat itu adalah tempat tinggal Husan dan yang lainnya, tetapi karena Husan dan yang lainnya selalu berada di istana naga emas, tempat itu menjadi tidak terurus. Selain itu, tempat itu juga selalu digunakan oleh King Ruo untuk melempar mereka yang menjadi tawanannya, sehingga tempat itu menjadi penjara barat. Wajah Mogu Fengkuang memucat saat King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya. "Yang mulia pepenguasa barat," ucapnya terbata-bata. Di pojok ruangan, Mogu Ha, Mozai dan Jing He begitu terkejut dan begitu ketakutan. Mereka akhirnya tahu bahwa yang menawan mereka adalah King Ruo, sang monster yang terkenal dengan kekejamannya. Di pojok ruangan itu, mereka hanya terdiam bahkan tidak berani bergerak sekalipun sambil menatap Mogu Fengkuang dengan sedih. "Mogu Fengkuang, sebelumnya di aula klan Mogu, kamu begitu berani menyerangku. Dengan tingkat kultivasi Dewa Bumi tingkat menengah yang kau miliki, aku ingin mencoba kekuatanmu itu." King Ruo lalu menjentikan tangannya. Selas, rar, kilatan petir hitam keemasan muncul dari langit dunia jiwa. Tiba-tiba, selas, petir itu melesat ke arah Mogu Fenghuang. Belum sampai petir itu menghantam tubuhnya, King Ruo tiba-tiba menangkap petir itu dan menahannya. Mogu Fenghuang mematung sampai membasahi dirinya. Wajah pucatnya kini benar-benar memutih. Di pojok ruangan Mogu Ha dan kedua murid lainnya bahkan merasakan jantung mereka hampir keluar. King Ruo tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator Dewa Bumi tingkat menengah membasahi dirinya. "Mogu Fenghuang, ini tidak lucu," ucap King Ruo sambil memainkan cakram petir yang bergerak-gerak di telapak tangannya sambil melirik pada Mogu Ha dan dua murid lainnya yang mematung. "Yang mulia penguasa barat, mohon pengampunanmu," ucapnya sambil berlutut. "Oh, apakah kau pernah mendengarku mengampuni musuhku? Mogu Fenghuang, kamu adalah orang yang ingin mencelakai klan leluhurku. Jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan?" Mogu Fenghuang terdiam. Bahkan sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya, karena dia tahu, kata yang akan diucapkannya akan menjadi hukumannya. Yang membuatnya begitu putus asa adalah kekuatan rantai jiwa petir yang telah mengikatnya. Sebelumnya, dia telah berusaha untuk meledakkan dirinya, tetapi rantai tersebut selalu menghentikannya. "Sudahlah, aku tidak ingin membahas itu, yang pasti kau tidak akan bisa lari dari hukumanku. Mogu Fenghuang, aku ingin tahu alasan keterlibatan pembunuh pisau perak dalam kekacauan ini." "Yang mulia penguasa barat, itu karena Kaisar Dongxiansai ingin memiliki pusaka suci keluarga suci Xin." "Oh, jelaskan padaku," ucap King Ruo dengan senyum jahatnya. "Yang mulia penguasa barat, pusaka suci yang dimaksud adalah pilar giok hijau, yang disebut giok Seng Zhang atau tapak suci. Kedua pilar itu merupakan senjata dewa tingkat tinggi yang digunakan sebagai pilar perisai perlindungan tingkat tinggi, bahkan pilar itu dapat menahan serangan puluhan hingga ratusan kultivator dewa tingkat langit." King Ruo terdiam. Jika demikian,
berarti serangan kalian pada keluarga suci Sin akan sia-sia, karena kalian pasti tidak dapat memasuki wilayah klan Sin. Benar, tapi pihak keluarga suci Luan dan keluarga suci Sing tahu kelemahan pilar itu. Katakan, apa itu? Tanya King Ruo. Yang mulia penguasa barat, pilar perlindungan itu hanya dapat diaktifkan oleh patriark klan, sehingga sebelum melakukan penyerangan, pihak keluarga suci Sing dan keluarga suci Luan akan menculik Yang Mulia Raja Sin Yang, ucap Mogu Fengkuang dengan jujur. King Ruo terdiam. Jika demikian, dari manakah leluhur Sin berasal, sehingga mereka memiliki senjata tingkat tinggi itu, gumamnya dalam hati. Oh, apakah kalian tahu tingkat kultivasi Raja Sin Yang? Mogu Fengkuang mengangguk. Saat ini Yang Mulia Raja berada di tingkat Dewa Bumi Puncak, tetapi pihak keluarga suci Luan tentu sudah mempersiapkan hal itu. Apakah ada kelemahan lainnya? Tidak ada Yang Mulia. Apakah keluarga suci Luan dan keluarga suci Sing memiliki pusaka? Tanya King Ruo. Ada Yang Mulia. Jelaskan. Baik Yang Mulia, aku mulai dari keluarga suci Luan. Sebagai klan yang mengendalikan hewan buas, mereka memiliki suling giok hati. Suling giok berwarna merah di dalam klan itu ada 7 buah. Merupakan senjata ilusi jiwa untuk mengarahkan dan mengendalikan para hewan buas tingkat tinggi. Sedangkan keluarga suci Sing, sebagai klan yang mengendalikan kekuatan logam, mereka memiliki mutiara darah logam, ucap Mogu Fengkuang menjelaskan. Baiklah, aku akan pergi. Ingat, sebentar lagi aku akan memusnahkan klan Sing, dan aku perlu bantuanmu, ucap King Ruo sambil lenyap dari pandangan Mogu Fengkuang. Mogu Fengkuang mematung dengan tubuh bergidik. Dia tahu kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo bukanlah bualan belaka. Mogu Fengkuang masih merasakan ketakutan pada jiwanya dengan sikap King Ruo yang menakut-menakutinya dengan petir hitam keemasan sebelumnya. Dia dengan jelas merasakan aura ledakan petir tersebut, hingga dia sampai membasahi dirinya. Selain itu, dia juga sangat penasaran dengan tingkat kultivasi King Ruo yang misterius itu. Jika aku tidak menuruti kata-katanya, bisa saja klan Mogu akan dimusnahkannya. Lebih baik mati demi klan, daripada mati sia-sia, ucapnya sambil terduduk. Di pojok ruangan, Mogu Ha dan kedua murid lainnya hanya bisa terdiam. Berbicara pun percuma, mereka hanya bisa menunggu hukuman yang akan mereka terima. Di tempat lain, setelah menemui Mogu Fengkuang di wilayah barat dunia jiwa, King Ruo lalu pergi ke istana giok biru untuk menemui King Ling dan mengunjungi Yongjun. Penguasa, ucap Si Yi yang berada di halaman istana giok hijau menyapa kedatangan King Ruo. Si Yi, apakah mereka ada di dalam? Ada penguasa. Baiklah, terima kasih, ucap King Ruo sambil memasuki istana dan meninggalkan Si Yi yang menatapnya dengan penuh hormat. Di dalam istana, King Ruo lalu menemui King Ling dan Yongjun yang sedang berbincang-bincang. Ayah, ucap Yongjun sambil menghamburkan diri dan memeluk King Ruo dengan hangat. Jun ada apa? Aku rindu ayah. Jun ayah juga rindu kamu. Ada apa dengan kultivasimu? Ayah, aku diminta Paman Husan untuk tidak naik tingkat dengan cepat, karena usiaku yang terlalu muda. Jadi saat ini, aku sedang memfokuskan diri pada peningkatan kekuatan tulang. Jun ayah senang melihatnya. Apalagi tingkatan kualitas tulangmu sudah pada kualitas tulang kilin tingkat perunggu, ucap King Ruo senang. Jun apakah kamu tahu tingkatan kualitas tulang? Sedikit ayah. Baik, ayah akan sedikit menjelaskan. Jun kualitas tulang kultivator itu terbagi dalam 5 kelompok. Pertama, kualitas tulang gajah, banteng, kilin, phoenix dan naga. Setiap kualitas tulang terbagi dalam 6 tingkatan, yaitu tingkat perak, perunggu, baja, emas, kristal dan tingkat dewa. Ayah, aku mengerti. Baik, ayah senang mendengarnya, ucapnya sambil memberikan sebuah pedang berwarna biru keemasan. Jun ini adalah pedang terbaik yang ayah sempurnakan untukmu. Kamu tinggal memasukkan kekuatan darahmu, maka pedang ini akan memiliki kekuatan jiwa, sehingga dia dapat bergerak sesuai dengan pikiranmu.
Terima kasih ayah, ucap Yong Jun sambil meraih pedang. Ayah, jika aku boleh tahu, apa nama pedang ini? Jun pedang ini ayah beri nama pedang Xie Luo yang berarti darah Luo. Jika kamu ingin menamainya juga boleh. Ayah, aku rasa namanya sangat indah, ucapnya senang sambil melakukan kontrak darah pada pedang itu dan mulai melatihnya. Ayah, pedang Xie Luo ternyata memerlukan banyak tenaga dalam, ucapnya kelelahan. Jun gunakan sesuai dengan tingkat kultivasimu. Baik ayah, aku mengerti. Mereka bertiga lalu berbincang-bincang hangat sambil tertawa. Menjelang pagi, King Ruo lalu memanggil Hu San dan yang lainnya dan menyerahkan Yong Jun pada mereka. Jun ayah dan ibu akan pergi. Berlatihlah dengan giat. Baik ayah, jawabnya dengan penuh semangat. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Hu San dan yang lainnya, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan dunia jiwa. Di dalam kamar penginapan. Kakak, kemana tujuan kita sekarang? Aku ingin menemui kakek buyut, karena ada hal yang ingin aku bicarakan. Baiklah, ucap King Ling sambil tersenyum. King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan kamar penginapan dan pergi menuju klan Xin. Saat mereka tiba di klan Xin, tampak suasana klan terlihat sedang bersiap-siap. Tuan-tuan, hari ini keluarga suci Xin tidak menerima tamu, ucap murid klan yang berjaga di depan gerbang klan menghentikan King Ruo dan King Ling yang menggunakan tampilan murid Zhang dan Wuling. King Ruo dan King Ling tersenyum kecil lalu mengubah tampilan wajahnya beberapa detik. Dua murid yang berjaga itu menegang, Peng Xiat. King Ruo langsung memberi tanda agar mereka tidak menarik perhatian. Kedua murid itu mengetahui bahwa wajah tampan dan cantik itu adalah wajah King Ruo dan King Ling, karena sebelumnya mereka juga ada di aula klan Xin saat Xin Mugu secara tidak sengaja membongkar identitas King Ruo. Saudara, silahkan masuk, Patriark dan yang lainnya ada di dalam, ucap murid jaga. Baik, terima kasih. King Ruo lalu meninggalkan murid itu sambil memberikan mereka masing-masing 2 buah apel emas abadi. Saudara, terima kasih, ucap kedua murid itu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, mimpi apa kita semalam? Hahaha, segera aku akan naik tingkat, ucapnya senang. Di dalam klan. Setelah memasuki wilayah terlarang klan, King Ruo dan King Ling mengubah tampilan wajahnya, sehingga kehadiran mereka di tempat itu segera dikenali oleh banyak orang, dan mereka semua yang hadir di tempat itu menatapnya dengan hormat. Cucu-cucuku, selamat datang, ucap Xin Mosu menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling dengan bangga. Kakek, aku ingin menemui kakek buyut. Ada yang ingin aku bicarakan. Apakah dia ada? Ruo dia belum datang, tunggu saja sebentar lagi. Duk jantung King Ruo berdetak cepat. Kakek Mosu, apakah dia memang belum datang ke klan sama sekali? Tentu saja sudah, dia masih di dalam kamarnya, ucap Xin Bilang yang tiba-tiba muncul dan menimpal pembicaraan mereka. King Ruo dan King Ling yang sebelumnya sedikit tegang, akhirnya merasa lega. Ruo apakah kamu juga tidak akan mengganti pakaianmu? Tanya Xin Bilang terlihat bingung. Kakek, ada hal yang ingin segera aku bicarakan. Tapi kamu tetap ikut bersama kami, kan? Tentu saja aku akan ikut. Aku juga ingin melihat setampan apakah Paman Fei Hong itu, sampai membuat Bibi Xin Hua jatuh cinta padanya, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil sehingga membuat wajah Xin Hua memerah. Ayah, lihat, wajah kakak Hua sampai memerah, ucap Xin Chan sambil tertawa terbahak-bahak. Ruo kamu, ucap Xin Hua menatap King Ruo dengan kesal. Bibi Hua, aku minta maaf. Seharusnya hari yang bahagia ini Bibi itu tertawa, jangan terlalu tegang, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Hua benar yang dikatakan oleh Ruo ucap Xin Bilang sambil tertawa. Semua orang di dalam ruangan itu tidak pernah menyangka bahwa ternyata monster putih itu juga suka bercanda. Apa yang kalian tertawakan? Ucap Raja Xin Yang, tiba-tiba muncul dengan pakaian jubah merah bergambar naga. Kakek buyut, Anda sangat tampan, ucap King Ruo memuji. Ruo kamu bilang apa?
Kakek buyut, kamu memang tampan. Hahaha. Ruoer, terima kasih. Semua orang di sini juga tahu bahwa aku memang tampan. Hais, sudah tua juga. Tidak tahu malu, ucap Shin Mosu mencibir. Kakek Mosu, aku rasa Anda juga perlu mencari pasangan, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil sehingga sekali lagi ruangan itu pecah oleh suara tawa. Cih, cucu yang tidak ada akhlak, tidak ada hormat-hormatnya. Beraninya kamu meledekku, ucap Shin Mosu dengan wajah masam. Kakek Mosu, aku akan memotivasi Anda, ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola kristal kenangan. Tiba-tiba semua orang terdiam dan menatap ke arah King Ruo dengan serius. Ruoer, apa ini? Kakek, ini disebut kristal kenangan. Aku ingin kalian melihat sesuatu, ucap King Ruo sambil meneteskan setetes darah pada bola kristal putih itu. Wong, bola kristal itu bergetar. Tidak lama kemudian, muncul pemuda tampan yang sedang berlatih dengan penuh semangat. Ruoer, itu dia, ucap Shin Mosu tiba-tiba menyela. Oh, apakah kakek Mosu mengenalnya? Itu adalah Liongxi, kultivator hebat yang telah membunuh putra klan Machung, Makong yang merupakan kultivator tingkat dewa, padahal dia hanya ranah pertapa suci, ucap Shin Mosu ternganga. Kakek Mosu, dia adalah putra pertama kami King Zilong. Aku harap kakek tidak bertarung dengannya, karena naluri bertarungnya lebih ganas dariku, ucap King Ruo tenang. Apa? Semua orang di tempat itu membungkam mulutnya. Mereka kehilangan kata-kata. Ruoer, dia sangat muda, ucap Shin yang menyela. Kakek buyut benar, karena Zilong baru berusia 9 tahun. Apa? Kali ini semua orang di dalam ruangan itu merasa ngeri. Jika dengan usia 9 tahun sudah seperti itu, bagaimana ke depannya? Ayah dan anak sama-sama monster. Desah semua orang menatap King Ruo dan King Ling dengan kagum. Kakek Mosu, masih ingin belum berkeluarga? Goda King Ruo sambil tertawa kecil. Cih, cucu tidak ada akhlak, baru satu saja sudah sombong. Oh, kakek Mosu, aku lupa mengatakan kalau Zilong juga sudah punya adik, ucapnya sambil meneteskan darah pada bola kristal kenangan. Wong, kembali lagi bola kristal itu bergetar. Terus muncul pemuda tampan yang tidak kalahnya dari Zilong sedang berlatih teknik perubahan petir. Tampak petir berwarna keemasan berderak-derak dan meledak. Ruoer, ucap Shin yang sampai berdiri. Dia putra kedua kami, namanya Kim Yongjun. Ruoer, berapa usianya sekarang? Tanya Shin bilang terlihat begitu penasaran. Dia baru berusia 4 tahun. Ruoer, putramu seorang sendiren. Ucap Shin yang menatap King Ruo dengan lekat. Ayah, apa maksud Anda? Tanya Shin Mosu dan Shin bilang terkejut dengan pernyataan itu. Apakah kalian tidak belajar? Yongjun baru berusia 4 tahun, tapi kultivasinya sudah di tingkat kaisar. Dia adalah seorang sendiren, atau musuh para dewa, karena keberadaannya menentang para dewa. Semua orang mematung, dan menatap King Ruo dan King Ling dengan sedih, kagum, hormat dan takut bersamaan. Mengapa kedua orang ini melahirkan dua putra dengan tingkat kultivasi yang sangat mengerikan? Semua orang di dalam ruangan itu akhirnya menyadari bahwa tingkat kultivasi King Ruo dan King Ling pasti lebih tinggi dari semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Sudahlah, ini hanya motivasi untuk kakek Mosu, agar dia segera mencari pasangan, ucap King Ruo memecah keheningan itu. Semua orang di tempat itu tertawa, mereka begitu senang hingga hampir lupa dengan kegiatan mereka yang akan mengunjungi klan Fei. Baik, kita bersiap-siap, ucap Shin yang mengingatkan. Sebelum berangkat ke klan Fei, King Ruo menceritakan informasi yang baru saja dia ketahui dari Mogu Fengkuang, mulai dari keterlibatan Dong Xianzai yang ingin mengambil pilar giok hijau Seng Zhang, serta rencana keluarga suci Xing dan keluarga suci Luan yang akan menculik Xin yang sebelum penyerangan. Ruoer, terima kasih. Kali ini kita sudah tahu pergerakan mereka, sebaiknya kita tetap tenang dan bergerak sesuai rencana, ucap Shin Mosu tenang. Ruoer, apakah ada hal lain? Tanya Shin yang penasaran. Ada, tapi ini perlu dibicarakan lagi.
Oh, apa itu? Tanya Sindilang penasaran juga. Aku ingin salah satu di antara kalian menggantikan Dong Xianzai. Apa? Semua orang di dalam ruangan itu terkejut. Bukankah niat itu lebih gila dari kekacauan yang saat ini terjadi? Dengan pelan mereka akhirnya menyadari sikap King Ruo. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan musuhnya. Ucap Xin Yang, berbicara pada Xin Dilang dan Xin Mosu melalui telepati. Baiklah, pembicaraan ini akan kita lanjutkan setelah kita menumpas dua keluarga suci itu. Ucap Xin Yang tegas. Mereka lalu menyelesaikan pembicaraan itu, dan berangkat ke klan Fei. Kota Xin menjadi riuh saat iring-iringan pihak kerajaan Xin keluar dari istana kota bergerak ke arah timur kota. Apakah ini acara lamaran? Ucap para penduduk kota mulai membicarakan hal tersebut. Sepertinya Yang Mulia Raja Xin yang merestui hubungan Xin Hua dan Fei Hong. Sepertinya hubungan Xin Yang dan Xin Dilang telah membaik. Ucap mata-mata dari keluarga suci Xin lalu bergerak meninggalkan tempat itu, demikian juga mata-mata dari keluarga suci Luan. Mereka sama-sama melaporkan pergerakan dari keluarga suci Xin yang terlihat tenang dan tidak melakukan pergerakan apapun. Di kediaman klan Fei, Xin yang beserta rombongan disambut dengan ramah oleh Fei Hang, patriark klan Fei. Mereka begitu terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Dengan segera klan kecil itu menjadi sibuk dan ramai. Di antara para tamu itu, King Ruo dan King Ling ikut berbaur dengan penampilan murid Zhang dan Wuling. Berkali-kali Xin Dilang memanggilnya, tetapi dia tidak ingin bergabung dengan para petinggi klan. Kakek, aku sebagai murid klan, mana bisa aku bergabung dengan kalian? Lagi pula, aku tidak ingin kehadiranku menarik perhatian banyak orang, ucapnya menjelaskan. Xin Dilang akhirnya membiarkan King Ruo dan King Ling bergabung bersama para murid klan lainnya. Ling Er, tetaplah bersama dengan murid klan Xin, dan lindungi kakek buyut. Aku akan keluar sebentar, ada yang ingin aku kerjakan. Baik, tapi apakah kakak akan segera kembali? Ling Er, aku tidak dapat memastikannya, tetapi aku akan ikut dalam penyerangan nanti malam. Baiklah kakak, hati-hati. Dengan tenang King Ruo lalu keluar dari ruangan itu. Setelah keluar dari istana klan Fei, King Ruo lalu pergi ke kota Xin dan mulai mencari informasi baru di kedai-kedai sederhana hingga di restoran penginapan. Sepertinya aman-aman saja, batinnya lalu bergerak ke arah pasar yang menjual sumber daya. Setelah membeli giok merah dalam jumlah yang banyak, King Ruo lalu pergi ke penginapan terdekat lalu mulai menempa dan membuat suling giok merah. 1 jam kemudian, 7 suling giok itu akhirnya selesai dibuat. Waktunya beraksi, ucapnya lalu meninggalkan penginapan dan bergerak ke utara kota. Di utara kota, aula istana keluarga suci Luan. Patriark Luan Kai menerima laporan dari mata-matanya, bahwa Xin yang beserta keluarga besarnya mengunjungi klan kecil Fei. Itu berarti perpecahan di dalam internal keluarga suci Xin telah membaik, tapi mereka begitu bodoh karena tidak menyadari pergerakan kita. Biarkan saja mereka terlena, ucap Luan Kai tertawa senang. Ini adalah keuntungan kita, biarkan keluarga suci Xin bergerak. Aku yakin pihak kerajaan dalam waktu dekat akan mengadakan pernikahan, dan mereka akan mengundang seluruh klan. Dan itu adalah saat yang tepat bagi keluarga suci Xin untuk menculik Xin Yang. Dong Lian menimpali, sungguh keberuntungan telah memihak pada kita. Yang mulia pangeran, kita hanya tinggal bersabar dan menunggu waktu itu tiba. Kami klan Luan akan memimpin kota ini lagi. Ucap Luan Kai tertawa senang lalu melanjutkan perbincangan mereka. Di tempat lain, di selatan kerajaan Xin. Di aula istana keluarga suci Xin, Xingma juga mendapat laporan yang sama. Mata-mata mereka melaporkan bahwa keluarga suci Xin sedang melakukan kunjungan keluarga ke klan Fei. Ini adalah berita bagus untuk kita, karena peluang untuk memasuki wilayah terlarang keluarga suci Xin semakin lebar, ucap Xingma senang. Patriark, apa maksudnya? Tanya Tetua Agung Xingqi. Hais, Tetua Agung Xingqi. Apa saja yang Anda pikirkan? Bukankah Xin Dilang akan menikahkan putrinya, dan mereka pasti akan mengundang semua klan?
Nah, di saat itulah jalan kita terbuka lebar. Patriark, itu benar, ucap Xingqi mengerti. Pelayan, bawa makanan dan minuman terbaik, aku ingin merayakan berita baik ini. Ucap Xingma, sambil tertawa senang. Patriark, bagaimana jika mereka mengadakan pernikahan di istana kota? Aku rasa mereka tidak akan melaksanakannya di istana terlarang, ucap Tetua Agung Xingqi. Tetua Agung, dengan memasuki istana kota itu saja sudah cukup bagi kita untuk bisa menyelinap ke dalam wilayah terlarang itu, ucap Xingma sambil tertawa. Di utara kerajaan Xin, seorang pemuda menyelinap di balik benteng keluarga Suci Luan. Pergerakannya tenang dan santai. Sus, pemuda itu muncul di belakang gudang penyimpanan makanan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tahu-tahu muncul. Penguasa, mengapa kita melakukannya pada siang hari? Tahu-tahu, nanti malam aku dan klan Xin akan menyerang keluarga Suci Xing. Sedangkan malam selanjutnya akan menyerang klan Luan ini, ucap King Ruo menjelaskan. Penguasa, mengapa kita beraksi di klan Xing? Lalu apa yang akan kita cari di tempat ini? Tahu-tahu, kamu cari saja gudang penyimpanan sumber daya mereka, setelah itu, kabari aku. Tahu-tahu lalu meninggalkan tempat itu dengan bergerak hati-hati. Di depan gudang makanan, saudara Hui Hei, aku rasa patriark kita sudah gila. Hush, saudara Hao Chan, apakah Anda ingin mati? Apa maksud Anda mengatakan hal yang demikian? Ucap tanya para penjaga gudang makanan. Saudara Hui Hei, tindakan Patriark Luan Kai yang ingin merebut kekuasaan serta bekerja sama dengan Pangeran Donglian adalah tindakan yang sangat bodoh. Selama ini keluarga Suci Xin telah memberi keluarga kita kebebasan dan kedamaian, dan mereka juga menghargai kita, tetapi, sudahlah. Saudara Hao Chan, aku kurang setuju dengan pendapat Anda. Tindakan Patriark Luan Kai itu sudah benar. Karena kita harus mengambil kembali hak kita atas kota ini. Saudara Hui Hei, jangan naif kamu. Keluarga suci kita juga bukan orang yang mendirikan kota ini, tetap keluarga Xing. Mereka yang lebih pantas. Jadi wajar jika karma itu terjadi pada klan kita. Saudara Hao Chan, ini bukan karma. Kita berbicara tentang kekuatan. Siapa yang kuat, dialah yang akan memimpin. Yang lemah jika tidak mau mengabdi, maka harus melawan. Kedua murid penjaga gudang makanan itu terus berbincang-bincang tanpa menyadari kehadiran King Ruo yang dari tadi mendengar percakapan mereka. Sus, trak, suara keributan tiba-tiba terdengar di belakang gudang. Saudara Hao Chan, aku saja. Itu pasti ulah kucing putri Luan Ting. Kali ini aku akan memukulnya, ucap Hui Hei sambil bergerak ke belakang gudang. King Ruo yang sedang duduk santai sambil mendengar percakapan mereka sebelumnya juga terkejut dengan suara keributan tersebut. Sus, tubuh Hui Hei tiba-tiba mematung, karena di hadapannya selain kucing putri Luan Ting yang masih berada di atas atap bangunan, King Ruo juga berdiri dan menatapnya dengan seringai dingin. Sus, rantai jiwa dengan kekuatan petir melilit tubuhnya. Jika kamu berbicara, aku akan meledakkan tubuhmu, ucap King Ruo sambil mendekatinya. Sus, tubuh Hui Hei yang telah terlilit rantai jiwa itu lalu lenyap ke dalam dunia jiwa. Dengan tenang King Ruo mulai menyerap informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh Hui Hei serta mengubah tampilan wajahnya, lalu menatap hewan yang dimaksud kucing oleh Hui Hei. Di atas atap gudang itu, tampak seekor harimau putih dewasa sedang menatap King Ruo dengan tajam. Kamu dari klan Hutrah mana? Jika ingin selamat, menurut padaku, ancam King Ruo menggunakan kekuatan darah Dewa Luo untuk mengancam hewan buas kecil itu melalui telepati. Tanpa berkata-kata, harimau putih itu lalu turun dan menghampiri King Ruo dengan hormat. Siapa Anda tuan? Lalu bagaimana Anda bisa mengerti bahasa kami, bahkan menanyakan asal-usul kami? Ucap tanya harimau itu. Itu tidak penting, menurut saja padaku. Saudara Hui Hei, jangan kau apa-apakan kucing itu, atau kita akan merasakan pukulan Putri Luan Ting, ucap Hao Chan tiba-tiba muncul. Hais, saudara Hao Chan, apakah aku terlihat sedang memukulnya? Kamu tunggu saja di sini,
aku akan mengantar kucing nakal ini pada tuannya. Saudara Huhei, kamu kucing nakal, ikut aku, ucapnya sambil berlalu meninggalkan Hao Chan yang menatapnya kesal karena diacuhkan. Setelah cukup jauh dari gudang penyimpanan, King Ruo lalu meninggalkan harimau putih tersebut. Sampaikan pada yang lain, besok malam kalian semua para hewan di klan ini harus pergi. Bagi mereka yang tidak mau pergi, itu salah mereka sendiri, ucap King Ruo melalui telepati sambil memasuki wilayah terlarang klan dengan santai. Setelah King Ruo pergi, dengan segera harimau putih itu lalu bergerak melakukan apa yang diperintahkan oleh King Ruo padanya. Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di aula klan Fei, Xin Yang mengakhiri kunjungan keluarga. Patriark Fei Hang, dengan ini pernikahan Xin Hua dan Fei Hong akan kita lakukan 1 bulan lagi. Yang mulia Raja, terima kasih. Kami klan kecil Fei menyambut hari baik itu. Semoga apa yang kita rencanakan ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Semoga langit merestui, ucap Fei Hang senang. Untung Ruo tidak ada, jika dia ada, mungkin dua sudah membuat masalah, ucap Xin Dilang sambil tersenyum kecil saat melihat wajah putrinya Xin Hua yang selalu berseri-seri. Pertemuan itu diakhiri dengan bertukar berbagai barang-barang berharga. Patriark Fei Hang, kami undur diri, ucap Xin yang lalu meninggalkan klan Fei beserta rombongan besarnya. Sekali lagi iring-iringan kereta kuda dan prajurit kerajaan Xin yang meninggalkan klan Fei menarik perhatian para penduduk kota. Di dalam kereta kuda, duduk Xin Yang, Xin Dilang dan King Ling. Ling kemana Ruo sebenarnya? Tanya Xin Yang, penasaran. Kakek buyut, aku juga tidak tahu. Dia hanya mengatakan ada hal yang akan dia urus. Dia juga mengatakan bahwa akan kembali sebelum kita menyerang keluarga Suci Sing. Baiklah, lalu mengapa kamu tidak ikut bersamanya? Tanya Xin Dilang penasaran. Kakek bilang, kakak Ruo memintaku untuk melindungi kakek buyut, ucap King Ling sambil tersenyum hangat. Kedua orang tua itu begitu terkejut. Ling jika aku boleh tahu, apa tingkatan kultivasimu? Tanya Xin yang terlihat penasaran. Kakek buyut, aku baru saja memasuki kekuatan Dewa Langit tingkat menengah, jawab King Ling dengan nada rendah. Kedua orang tua itu hanya menggelengkan kepala. Mereka berdua merasa rendah diri, karena mereka berdua saja masih di tingkat Dewa Bumi. Mereka berdua terdiam. Jika King Ling saja sudah di tingkat Dewa Langit tingkat menengah maka King Ruo mungkin sudah di atasnya. King Ling tersenyum-senyum kecil, dan sepertinya mengetahui pikiran mereka. Kekuatan kakak Ruo memang masih berada di tingkat Dewa Langit tingkat dasar, tetapi kekuatan tempurnya hampir mendekati ranah Dewa Langit tingkat puncak. King Ling membatin. Ling kamu, kakek buyut, aku sedang memikirkan kakak Ruo. Jika dia ada, pasti dia akan menggoda kakek musuh, ucap King Ling mencari alasan. Benar, ucap Xin Yang dan Xin Dilang juga sambil tersenyum sambil mengingat King Ruo yang tiba-tiba suka mengganggu kakek bungsunya itu. Mereka terus berbincang-bincang hingga akhirnya tiba di klan dan mempersiapkan pasukan mereka. Di tempat keluarga Suci Luan, King Ruo dengan tenang memasuki lorong bawah tanah penyimpanan sumber daya keluarga Suci Luan setelah berhasil melumpuhkan 2 prajurit jaga. Penguasa, ini lorongnya. Tetapi ruangan penyimpanannya dilindungi dengan mantra formasi tingkat tinggi, ucap Tao Tao menjelaskan. Tao Tao serahkan padaku, sekarang kamu kembalilah ke dunia jiwa, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Di lorong utama itu, terdapat 3 cabang lorong kecil lainnya. Walaupun demikian, dengan bantuan Tao Tao King Ruo dengan mudah menemui lorong penyimpanan harta sumber daya pusaka utama klan. Semoga suling giok hati itu ada di tempat ini, ucap King Ruo sambil mengedarkan mata emasnya dan membuka mantra formasi yang melindungi pintu tersebut. Mantra formasi yang melindunginya terbuka lalu pulih kembali. Sebelum mantra itu menutup kembali, dengan segera King Ruo melompat dan memasukinya. Jebakan murahan, ucapnya saat memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan itu terdapat altar besar. Di atas altar itu,
berdiri 7 suling giok berwarna merah dengan rapi. Tanpa menunda, Kinruo yang masih mengedarkan mata emasnya lalu mematikan semua jebakan yang ada di dalam ruangan itu. Setelah memastikan jebakan yang ada di dalam ruangan itu tidak berbahaya lagi, dengan tenang Kinruo lalu meraih ketujuh suling giok merah itu dan menggantinya dengan 7 suling giok biasa yang telah dibuatnya di dalam penginapan sebelumnya. Sus! Kinruo lalu bergerak meninggalkan altar dan mengaktifkan kembali jebakan yang ada di dalam ruangan itu dan meninggalkan ruangan itu dengan tenang. Saudara, ada apa? Tanya Kinruo pura-pura bertanya pada murid jaga yang dia lumpuhkan sebelumnya. Ah, Saudara Huihei, ada apa? Seharusnya aku yang bertanya, mengapa saudara tertidur saat berjaga? Jika Patriark Luan Kai tahu, aku rasa kalian akan mendapat hukuman berat, ucap Kinruo. Syat, Saudara Huihei, pelankan suaramu. Tadi kami juga bingung, karena tiba-tiba tertidur. Jawab salah satu murid. Baiklah aku pergi dulu, ngomong-ngomong, apakah kalian melihat kucing Putri Luanting? Kedua murid jaga itu menggelengkan kepalanya. Saudara Huihei, ingat, jangan beritahu yang lain. Baik, jawab Kinruo sambil pergi. Lalu kembali ke gudang penyimpanan makanan. Saudara Huihei, mengapa lama sekali? Tanya Hao Chan kesal. Kucing itu pergi lagi, aku bahkan sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya, jawab Kinruo santai. Alasan, bilang saja kamu jalan-jalan, ucap Hao Chan ketus. Saudara Hao Chan benar, aku memang jalan-jalan, tapi jalan-jalan mencari kucing sialan itu. Jika aku menemukannya lagi, akan kupukul kucing itu hingga mati. Ucap Kinruo sambil meninggalkan tempat itu. Huihei, pergi kemana kamu? Jalan-jalan, aku ingin bersenang-senang, lagian sebentar lagi pergantian murid jaga, aku titip padamu ya. Ucapnya sambil pergi dengan santai. Huihei sialan, selalu saja seperti itu, gerutu Hao Chan. Di tempat lain, di depan pintu lorong, Luan Kai tiba-tiba muncul di hadapan murid yang sedang berjaga. Kehadirannya yang tiba-tiba itu mengejutkan dua murid itu sehingga membuat mereka gelagapan. Patriark, ucap mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya sang Patriark. Baik Patriark, jawab kedua murid itu dengan yakin. Luan Kai lalu memasuki lorong dan memeriksa keadaannya, hingga dia tiba di dalam lorong penyimpanan pusaka klan. Aku baru saja merasakan kemunculan aura aneh, tapi semuanya baik-baik saja, batinnya sambil memasuki ruangan penyimpanan. Di dalam ruangan itu matanya yang tajam memeriksa semua jebakan yang ada serta memperhatikan 7 suling giok yang masih berdiri di atas altar. Semuanya utuh, tidak ada satupun barang yang hilang dan semuanya terlihat baik-baik saja, batinnya. Setelah memeriksa keadaan cukup lama, dan memastikan tidak ada benda yang hilang, Luan Kai lalu meninggalkan ruangan penyimpanan itu. Jika ada hal yang aneh, segera laporkan padaku. Baik Patriark, jawab kedua murid tersebut dengan tegas. Di jalan kota, Kinruo yang menyamar sebagai Huihei, terus melangkahkan kakinya menuju kedai sederhana dan mulai menikmati makanan dan minuman di tempat itu dengan cara yang gila sehingga menarik perhatian banyak orang. Lihat, itu Luan Huihei, sepertinya dia akan membuat ulah lagi, ucap tamu yang lain menatapnya dengan kesal. Saudara, tenanglah, setelah dia keluar dari tempat ini, kita akan membuat perhitungan dengannya, ucap tamu yang lain menimpali. Kinruo yang mendengar percakapan mereka hanya tersenyum kecil lalu meninggalkan kedai sederhana tersebut. Luan Huihei, bayar dulu baru pergi, teriak pemilik kedai dengan kesal. Tuan, minta saja pada mereka yang duduk di pojok ruangan itu, karena sebelumnya mereka berhutang banyak padaku, jawab Kinruo sambil meninggalkan kedai sederhana tersebut. Lihat dia telah pergi, mari kita susul, ucap kelompok tersebut dengan kesal, karena harus membayar makanan dan minumannya. Kinruo terus melangkahkan kakinya dan berpura-pura tidak mengetahui keberadaan mereka. Di gang sempit, Kinruo tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu menunggu kehadiran kelima pemuda yang terus mengikutinya.
Luan Heihui, kami tidak peduli kamu dari keluarga suci, tetapi hari ini kamu harus mati. Ucap salah satu dari mereka, sambil melesat bersamaan menyerang King Ruo dengan brutal. Karena hari yang sudah mulai terlihat gelap, kesempatan itu digunakan oleh King Ruo mengeluarkan tubuh Hui Hei dari dunia jiwa, dan bersembunyi di balik celah dimensi dan membiarkan Hui Hei yang kelabakan untuk menyambut serangan yang dilancarkan oleh kelima pemuda tersebut. Wus, wus, wus. Buom, duar. Ledakan keras bergema di gang sempit tersebut. Dengan segera, kelima pemuda tersebut memastikan kondisi Hui Hei dan mengambil cincin penyimpanannya. Bajingan, akhirnya kami dapat membunuhmu. Sebelumnya kau telah menindas kami, sekarang rasakan. Ucap salah seorang di antara mereka meludah tubuh Hui Hei yang tidak bernyawa itu. Luan Hui Hei dikenal sebagai pemuda nakal dan arogan. Dia selalu menggunakan nama keluarga suci Luan untuk melakukan kejahatan, mulai dari menindas dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan paksa, sehingga tidak heran, banyak orang yang sangat membencinya. Biasanya Luan Hui Hei selalu berjalan berkelompok, tapi hari ini dia berjalan sendiri, dan akhirnya tewas. Sebelumnya, King Ruo yang sudah mengetahui kejahatan Luan Hui Hei ingin sekali membunuhnya, tetapi dia mengurungkan niatnya dan membiarkan orang lain untuk melakukannya. Setelah memastikan tempat itu aman, King Ruo keluar dari persembunyiannya lalu menuju wilayah timur kota. Dan Mimin geser ceritanya. Di kediaman keluarga Suci Xin, tampak semua orang telah mulai berkumpul dan mereka terlihat tegang. Ling Er, apakah kamu tidak ingin menghubunginya? Tanya Xin Musu yang mulai terlihat tidak tenang. Kakek Musu, tenanglah, kakak Ruo pasti akan kembali, jawab King Ling tenang. Tidak lama kemudian, King Ruo muncul dengan senyum sumringah. Kakek Musu, ada apa dengan wajahmu yang begitu kusut? Ucap tanya King Ruo. Ruo Er, kemana saja kamu? Tanyanya. Kakek Musu, seharian ini aku jalan-jalan menikmati suasana kota, sambil mencari wanita cantik untukmu. Jawab King Ruo. Para murid yang terlihat tegang tersebut hampir meledak tertawa, tetapi mereka berusaha menahannya. Cih, bocah, apakah kamu tidak tahu saat ini kami sedang bersiap-siap untuk menyerang? Kakek Musu, Anda memanggilku bocah. Aku sudah punya 2 putra. King Ruo, ini masalah serius. Ucapnya kesal. Para murid yang menyaksikan percakapan mereka berdua tersebut hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Kakek, jangan terlalu tegang, dibawa santai saja. Lagi pula kita akan menyerang tengah malam, jawab King Ruo sambil tersenyum senang saat melihat Xin Musu mulai kesal. Kakek Musu, kemarilah, ucap King Ruo dengan santai. Kakek, aku rasa kakek tidak perlu ikut, ucap King Ruo tenang. Apa maksudmu? Apakah kamu merasa hebat dan ingin berperang sendiri? Ucapnya kesal. Kakek jangan marah terus. Jika sikap kakek seperti ini terus, mana ada wanita yang ingin mendekatimu? Ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan tingkat langit. Apa ini? Inilah alasan aku tidak ingin kakek pergi malam ini. Tetapi malam besok kakek sudah dapat bertarung dengan bebas. Xin Musu menerima cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa isinya. Ruo Er, apakah ini memang untukku? Jika kakek tidak mau, maka aku akan memberikan kepada orang lain. Dengan segera Xin Musu menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Ruo Er, terima kasih, ucapnya sambil tersenyum senang. Sebentar lagi, aku akan menjadi kultivator dewa bumi tingkat puncak, lalu menjadi dewa langit. Ucapnya membatin senang. Di dalam cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya, terdapat ribuan buah-buahan abadi serta beberapa ratus ribu kristal jiwa. Semakin malam semakin banyak murid yang datang dan memenuhi halaman istana terlarang. Tempat itu juga telah hadir Xin Yang dan Xin Dilang yang menatap kehadiran para murid dengan penuh semangat. Ruo Er, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Tanya Xin Yang dengan penasaran. Kakek buyut, kita hanya bisa membawa murid-murid tingkat dewa, sedangkan mereka yang berada di bawahnya, kita minta berjaga di klan saja. Ruo Er, maksudmu? Tanya Xin Dilang penasaran. Kakek bilang, dalam pertempuran,
hal yang harus diutamakan adalah kualitas bukan kuantitas. Jika kita membawa mereka, itu sama saja menjadikan mereka umpan, sedangkan kita perlu generasi penerus. Jika mereka semua mati, lalu siapa yang akan menjadi generasi penerus klan selanjutnya? Sebagai seorang panglima perang, Sin bilang begitu terkejut dan dia bahkan tidak memikirkan hal itu. Sebagai jenderal, kebiasaannya dalam berperang adalah selalu memajukan prajurit tingkat rendah untuk mengurangi prajurit lainnya, baru mengirim prajurit tingkat tinggi untuk menumpasnya, tetapi pemikiran King Ruo sangat berlawanan dari strategi yang biasa dia gunakan, di mana tingkat tinggi langsung menyerang tingkat rendah dan menyisirnya hingga pada tingkat tinggi. Ketegangan yang terlihat di wajah para murid tingkat rendah akhirnya mereda, karena mereka juga merasa belum siap untuk bertempur dengan tingkat kultivasi mereka yang masih rendah. Kakek bilang, aku sudah meminta kakek Shin Mosu untuk mengarahkan mereka, untuk berlatih dan persiapkan diri untuk pertempuran besok malam. Kakek Mosu, apakah Anda sudah siap? Tanya King Ruo sambil tersenyum kecil. Wajah Shin Mosu membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa ribuan buah-buahan abadi itu bukan untuknya sendiri. Ternyata King Ruo ingin dia membagikan kepada para murid. Dasar cucu nakal, tidak ada hormat-hormatnya, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan kesal. Kakek Mosu, dari jumlah yang ada, kamu masih memiliki ratusan. Aku rasa jika kondisi fisikmu bukan seperti kultivator petir, dengan sisa buah yang ada, kamu bisa menjadi kultivator dewa tingkat langit dalam waktu yang singkat, ucap King Ruo melalui telepati dengan serius. Ayah, kakak bilang, serahkan saja kepadaku dan aku akan memastikan mereka besok malam bertempur dengan bebas, ucap Shin Mosu tegas. Kakek Mosu, bagikan pada mereka ketika kami sudah berangkat pergi agar tidak menimbulkan kecemburuan. Ruo serahkan padaku, ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Kakek Mosu, di dalam cincin penyimpanan itu, aku juga menyelipkan sesuatu untukmu, ucap King Ruo. Menjelang tengah malam, 3.000 pasukan yang terdiri dari 2.800 tingkat dewa biasa, 190 tingkat dewa bumi tingkat dasar, dan 10 orang tingkat dewa bumi tingkat menengah bergerak ke wilayah selatan kota Shin. Xin Yang dan Xin Dilang pemimpin pasukan itu terus bergerak menuju hutan terlarang yang menjadi batas wilayah keluarga suci Sing dengan kota Shin. Saat Xin Yang beserta kelompoknya tiba di hutan tersebut, mereka dikejutkan dengan kehadiran tetua Mogu Fengkuang dan Mogu Ha serta Patriark Mogu Hen bersama 5.000 pasukannya. Ruo apa maksudnya ini? Tanya Xin Yang melalui telepati pada King Ruo. Kakek buyut tenang saja. Dia akan bertarung sampai mati. Jika dia berkhianat atau tidak mau, aku akan meratakan klan Mogu, jawab King Ruo melalui telepati. Jika demikian, aku tenang, ucap Xin Yang sambil mendekati pasukan tersebut. Yang mulia raja, apakah kita sudah siap? Tanya Mogu Hen sambil menghampiri Xin Yang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mogu Fengkuang dan Mogu Ha yang menyadari keberadaan King Ruo dengan penyamaran yang berbeda hanya bisa menahan diri dan berusaha bersikap tenang. Mereka berdua tentu tahu, ancaman yang telah disampaikan oleh King Ruo bukan sesuatu yang dapat diabaikan atau dianggap sebagai bualan. Patriark Mogu Hen, kita akan bergerak sekarang. Kami akan bergerak dari arah timur, sedangkan klan Mogu akan menyerang dari barat. Baik. Mimin geser ceritanya. Di aula istana keluarga suci Sing, Patriark Singma dan Tetua Agung Singci sedang berbincang-bincang dengan tenang sambil menyesap arak dari gelasnya. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa prajurit jaga. Patriark, Tetua Agung, ada pergerakan yang sangat mencurigakan dari arah timur dan barat dalam waktu yang bersamaan. Katakan dengan jelas. Patriark, kami melihat. Kata-kata prajurit tersebut terhenti saat suara ledakan dahsyat bergema dari arah timur. Kita diserang, ucap seorang murid yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang panik. Apa? Segera siapkan pasukan dan sambut serangan mereka, ucap Patriark dengan nada keras. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu membubarkan diri. Tanda bahaya klan dibunyikan dengan tiba-tiba.
segera aktifkan mantra formasi perlindungan klan. Ucap Singma pada Tetua Agung Xingqi. Dalam waktu singkat, ribuan para murid bergerak ke arah timur. Tapi saat semua orang bergerak ke arah tersebut, tiba-tiba dari arah barat juga terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Keparat, siapa yang telah menyerang kita dari dua sisi ini? Patriark, kita telah diserang oleh keluarga suci Luan dan klan bangsawan Mogu. Seorang murid melapor, bagaimana bisa? Bukankah klan bangsawan Mogu mendukung keluarga suci Luan? Patriark, kami juga tidak tahu. Ah, sudahlah. Bagi pasukan menjadi dua, satu kelompok ke arah timur dan satu kelompok ke arah barat, serta panggil bantuan dari para klan pendukung. Baik, jawab para murid sambil bergerak sesuai dengan yang diperintahkan. Singma, ingin memanggil bantuan, kamu sungguh bermimpi. Suara Sin yang bergema dari arah timur. Sin Yang, keparat, kau bajingan tua, harusnya kamu mati saja dan menyerahkan kekuasaan kota ini pada pemilik yang sah. Singma, aku paling malas meladeni kata-kata yang seperti itu. Jika kamu ingin memilikinya maka bekerja keraslah. Rebut dengan kekuatanmu, sambil terus-terus melancarkan serangan pada mantra formasi perlindungan. Kakek buyut, serahkan padaku, ucapnya sambil mengeluarkan pedang Sueluo. Dengan dua kali tebasan, slas, slas, bruak, boom, mantra formasi perlindungan itu pecah. Singma, hari ini aku akan menghapus klan Sing di kerajaan Sinku ini. Ucap Sin Yang dengan suara lantang. Di sisi kiri dan kanannya, King Ruo dan King Ling seperti dua penjaga langsung melancarkan serangan dengan menggunakan pedang Sueluo biru. Puluhan hingga ratusan para murid tingkat rendah yang berusaha mendekati Sin Yang terpotong seperti tahu di hadapan pedang berwarna biru emas tersebut. Ah, Sin Yang, keparat kau terus berlindung di bawah ketiak dua muridmu. Teriak Singma terus memprovokasi Sin Yang supaya keluar dari areal perlindungan King Ruo dan King Ling. Singma begitu heran, karena sebagai kultivator yang mengendalikan kekuatan logam, keberadaan para muridnya tidak ubahnya seperti tahu, terutama saat terkena sabetan pedang yang dilancarkan oleh dua orang yang berada di sisi Sin Yang. Kakak, apakah kita akan menghapus klan Sing? Tanya King Ling dengan santai. Itu terserah kakek buyut, jawab King Ruo dengan tenang. Sin Yang terus-menerus melancarkan serangan pada para murid klan Sing yang berusaha mendekatinya. Pertempuran itu semakin kacau karena pasukan dari keluarga suci Sing yang dari awal telah kewalahan kini semakin tidak terarah. Saat Sin Yang akan mendekati Singma, tiba-tiba muncul 4 dewa langit. 2 diantaranya dewa langit tingkat dasar dan 2 lainnya adalah tingkat menengah. Ling Er, itu kartu truf mereka, ucap King Ruo lalu menyerang kultivator dewa langit tersebut, lalu disusul King Ling. Kakek buyut, aku serahkan Singma padamu, ucap King Ruo berbicara lewat telepati. Pertarungan tingkat dewa langit akhirnya terjadi di tengah pertempuran yang kacau itu. King Ruo dan King Ling bertempur melawan 4 kultivator dewa langit. Bajingan keparat, sejak kapan keluarga suci Sin memiliki kultivator dewa tingkat langit? Serapah Singma. Dia akhirnya paham mengapa para murid tingkat dewa yang berusaha mendekati Sin yang sebelumnya terbunuh dengan mudah. Itu karena King Ruo dan King Ling yang menyamar tersebut adalah kultivator dewa langit. Saudara Sieju, ternyata kita terlalu meremehkan keluarga suci Sin, ucap salah satu di antara mereka sambil melancarkan serangan terkuatnya pada King Ruo. Saudara Siesu, Anda benar, seharusnya kita membawa tambahan 3 atau 5 kultivator dewa tingkat langit untuk menghancurkan keluarga suci Sin. Balas Sieju. King Ruo dan King Ling yang sedang bertempur berusaha untuk menyimak percakapan kedua murid tersebut. Kakak, sepertinya mereka bukan dari keluarga suci Sing. Ling Er benar, aku akan menangkap salah satu dari mereka, ucap King Ruo sambil melancarkan serangan terkuatnya. King Ruo begitu penasaran dengan identitas para kultivator dewa tingkat langit tersebut. Wong, sabetan angin pedang dengan aura yang sangat mengerikan melesat ke arah kultivator tersebut dan menghantam tubuhnya. Wush, boom,
Kultivator Dewa Langit tingkat menengah itu terlempar dan mengeluarkan sedikit darah dari bibirnya. Serangan pedang yang begitu mengerikan, tetapi ada apa dengan tingkat kultivasinya? Gumamnya dalam hati. Pemuda tersebut begitu heran karena serangan pedang yang diterimanya begitu menakutkan, sedangkan yang menggunakan kekuatan tersebut kultivasinya hanya berada di tingkat spiritual. Melihat salah satu temannya yang terlempar karena sabetan pedang tersebut, para pemuda tersebut lalu mengalihkan serangannya pada King Ruo, tetapi dengan segera tindakan tersebut dihentikan oleh King Ling. Wus, wus, boom, buom, duar. Suara ledakan pukulan terus bergema di berbagai tempat, sehingga membuat klan Sing yang tenang sebelumnya kini menjadi penuh kebisingan. King Ruo yang telah melukai salah satu kultivator Dewa Langit tingkat menengah tersebut terus melancarkan serangannya, serta tidak memberikan kesempatan pada pemuda tersebut untuk melakukan perlawanan. Dalam waktu singkat, pemuda tersebut benar-benar kelelahan. Sus, sus, rantai jiwa melesat dan melilitnya. Ah, bangsat, teriaknya keras sambil berusaha menghancurkan rantai jiwa yang terus menjeratnya. Belum sempat rantai jiwa tersebut dihancurkan, sus, tubuhnya tiba-tiba terhisap ke dalam dunia jiwa. Saudara, lihat, apa yang telah dilakukan mirip dengan tindakan penguasa dari barat, ucap salah satu pemuda yang tiba-tiba terkena sabetan pedang King Ling. Ah, ucapnya lalu terjatuh dengan kedua kakinya terpotong. Tanpa memberi kesempatan pada pemuda tersebut untuk memulihkan diri, King Ling lalu melesat ke arah pemuda tersebut dan sekali lagi menebas lehernya. Selas, selas, ah, teriak dua murid yang tersisa bersamaan. Mereka sangat marah saat King Ruo dan King Ling telah melumpuhkan dua saudaranya. Kalian berdua harus mati. Sambil melesat ke arah King Ruo dan King Ling, dan menyerang secara membabi buta. Dengan tenang King Ruo dan King Ling terus menghindari serangan kedua murid itu, serta melancarkan serangan terkuatnya. Wus, wus, buom. Kedua murid itu terlempar dan terluka parah. Sekali lagi tanpa menunda, King Ruo dan King Ling melesat ke arah lawannya dan menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh. Selas, selas. Sayatan angin pedang tersebut memotong kaki dan tangannya secara bersamaan. Keparaat, kalian berdua akan membayar perbuatan kalian pada murid sekte. Belum sempat salah satu di antara mereka berbicara, pedang Sueluo melesat dan memenggal lehernya. Tidak, teriak Singma histeris. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.